Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari kelas 8B akan menjelaskan tentang PPKN bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, dengan 8 anggota kelompok yang akan menjelaskan masing-masing materi. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Pada awal abad 20, bangsa Indonesia menemukan strategi baru perjuangan kemerdekaan, yakni melalui organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional merupakan perjuangan mencapai kemerdekaan dengan organisasi modern dan melalui berbagai cara. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak penting gerakan persatuan nasional. Semangat persatuan dan tekad bangsa Indonesia untuk merdeka dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi pelayaran ialah 1. Kebutuhan akan rempah-rempah. 2. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. 3. Adanya penemuan kompas. Dan keempat, adanya imperialisme dengan tujuan utamanya terkenal dengan sebutan 3G. Gold artinya emas yang identik dengan mencari kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa yang artinya mencari ketenaran. Dan gospel, keinginan untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Datangnya Belanda pertama yang dipimpin Cornelis Johannes. Cornelis Johannes lahir di Gouda, Holland Selatan, Belanda 2 April 1565. Meninggal di Aceh 11 September 1599. Pada umur 34 tahun, Cornelis adalah seorang penjelajah Belanda yang menemukan jalur pelayaran dari Eropa ke Indonesia dan berhasil memulai perdagangan rempah-rempah bagi Belanda. Cornelis Johannes bersama armadanya tiba pada 27 Juni 1596 di perairan Banten. Lalu kembali lagi pada 14 Agustus 1597 membawa 240 kantong lada, 45 ton pala, dan 30 bal bunga pala. Keberhasilannya kini membuka jalan-jalan ekspedisi-ekspedisi selanjutnya dan berujung pada praktik kolonialisme di Nusantara. Latar belakang dan awal perjalanan. Pada tahun 1592, Cornelis Johannes dikirim oleh para pedagang Amsterdam ke Lisboa untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Pada saat de Houtman kembali ke Amsterdam, Jan Huygens van Lichtenhouten juga kembali dari India. Para pedagang tersebut memastikan bahwa Banten merupakan tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah pada 1594. Mereka mendirikan kompani Van Ferry yang berarti perusahaan jarak jauh, dan pada 2 April 1595 4 buah kapal meninggalkan Amsterdam, Hollandia, Moses, dan Duiken. Perjalanannya dipenuhi masalah sejak awal. Penyakit sariawan merebakkannya beberapa minggu setelah pelayaran dimulai akibat kurangnya makanan. Pertengkaran di antara para kapten kapal dan para pedagang menyebabkan beberapa orang terbunuh atau dipenjara di atas kapal di Madagaskar, di mana sebuah perhentian sesaat direncanakan masalah lebih lanjut menyebabkan kematian lagi, dan kapal-kapalnya bertahan di sana selama 6 bulan. Teluk di Madagaskar, tempat mereka berhenti, dikenal sebagai kuburan Belanda. Tahun 1599, Belanda mengirimkan utusan lagi dengan membawa 4 kapal induk di bawah pimpinan Ratu Phoenix. Kedatangan diterima dengan baik oleh rakyat. Hubungan baik antara Belanda dan rakyat Banten terlihat ketika Belanda diperbolehkan mendirikan kantor dagang di Banten. Pada tanggal 20 Maret 1602,
Duchovnex mendirikan kongsi dengan VOC di Ambon dengan penasehatnya Johan Vetter dan Gubernur Peter Wood. Sejak VOC berdiri, dimulai sebagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagi segi kehidupan di berbagai daerah. VOC dilakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide and impera adu domba, yaitu saling mengadu domba. Tujuan didirikan VOC: 1. Mengatasi persaingan dagang sama orang Belanda. 2. Mengatasi persaingan dagang dengan Portugis dan Spanyol berkat Eropa. Untuk mengatasi rempah-rempah di Maluku, Ambon, VOC menerapkan ketiga kebijakan. 1. Semua rempah-rempah harus wajib dijual ke Belanda tanpa terkecuali. 2. Tempat ladang penanaman rempah-rempah ditentukan Belanda VOC. 3. Bibit rempah-rempah dibatasi oleh VOC. Akhir dari VOC mulai terlihat pada akhir abad ke-18, ditandai dengan hentinya berperang melawan daerah-daerah Nusantara yang tidak bersedia dilepasasi, serta korupsi yang menyebabkan krisis keuangan perusahaan. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Gubernur Jenderal Dan Dels yang memerintah tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. Ia melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintah, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal adalah upaya kerja paksa atau kerja rodi membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Jalur Anyer Panarukan memanjang lebih dari 1.000 km dari Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Jawa Timur. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Selain untuk kepentingan pertahanan militer, jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia memerintah pada tahun 1830 sampai tahun 1834. Pada masa pemerintahannya pada tahun 1828, Van den Bosch merilis bahwa adanya sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini mewajibkan para rakyat untuk menanami sebagian dari sawah atau ladang mereka dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah, untuk yang kemudian akan dikasih kepada pemerintahnya. Ini menyebabkan para rakyat untuk diperas tenaga mereka dan juga kekayaan mereka. Mereka diwajibkan untuk menanam teh, kopi, lada, kina, dan juga tembakau. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil disebabkan oleh perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. 3 tokoh penentang sistem tanam paksa. 1. Edward Dusdeker atau Multatuli sebelumnya adalah seorang residen di Lebak, Serang, Jawa Barat. Ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa dan berusaha membelanya. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. 2. Baron van Hove. Selama tinggal di Indonesia, Baron van Hove menyaksikan penderitaan bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa.
Baron van Hove bersama Fransen van de Putte menentang sistem tanam paksa. Kedua tokoh itu juga berjuang keras menghapus sistem tanam paksa melalui parlemen Belanda. 3. Van de Venter pertama kali mengungkapkan perihal politik etis melalui majalah De Gids pada tahun 1899. Ternyata desakan terkait ini diterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Politik etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya terdapat 3 program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi. Irigasi. Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Edukasi. Melalui program edukasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilakukan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Akan tetapi berdasarkan penjelasan Soeharto dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945. Hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah. Imigrasi. Program imigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda dan Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini didirikan permukiman-permukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit ditandai dengan berdirinya Budi Utomo atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Soedirohusodo yang merupakan dokter lulusan Sofia School of Opleiding van Inlandse Artsen. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo selanjutnya menjadi organisasi modern pertama di Indonesia. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu budi atau budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Program Budi Utomo yang paling utama adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta yang berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dalam Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober tahun 1928, namun 2 tahun sebelumnya telah dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926.
di Batavia atau di Jakarta. Kongres Pemuda 1 atau Kerapatan Besar Pemuda dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda atau Pemudi. Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari pada 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin di selembar kertas yang kemudian akan dibacakan oleh Suegondo, yang kemudian akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Pada peristiwa itulah dipendengarkan lagu kebangsaan Indonesia ciptaan W.R. Supratman. Pada tanggal 15 Agustus 1945, awal pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena Sekutu menjatuhkan bom di kota Hiroshima. Mendengar itu, para golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan proklamasinya. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, mereka membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebarjo meminta para golongan muda untuk melepaskan mereka dan menjamin bahwa proklamasi akan segera dilakukan. Akhirnya mereka kembali lagi ke Jakarta menuju rumah Laksana Maida. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal itu juga Bapak Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di Jalan Pengangasan Timur nomor 56, Jakarta, dengan naskahnya diketik oleh Sayuti Mel. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.